Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kelompok kami berkesempatan mengunjungi Kasepuhan Sinar Resmi yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum berlanjut ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang mana kelompok kami terdiri dari Sandi Alawi, Muhammad Siddiq Alamin, Eko Budi Cahyono, Raihan Arif Putra, dan Fuhaid Deul Haq Abdurrahman. Untuk selanjutnya, teman-teman dipersilakan untuk menonton videonya sampai selesai ya. Kasepuhan Sinar Resmi. Kasepuhan Sinar Resmi yang dipimpin oleh Abah Asep Nugraha ini terletak di antara perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, dan lebih tepatnya berada di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan merupakan keragaman salah satu kampung adat Kasepuhan Banten Kidul yang masih dipertahankan kelestariannya hingga kini. Masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi mempunyai sebuah mitos atau kepercayaan bahwa manusia ini hanya merupakan bagian dari beberapa makhluk yang mendiami alam jagat raya ini. Masyarakat adat menganggap bahwa penghormatan terhadap ibu bumi, bapak langit, alam semesta adalah seperti penghormatan terhadap ibu dan bapak. Pandangan terhadap alam semesta harus selalu dihubungkan dengan diri manusia. Konsepnya adalah jagat letik, jagat gede, jagat letik sanubari, jagat gede bumi langit, dunia kecil atau mikrokosmos, dunia besar atau makrokosmos, dunia kecil kesadaran, dunia besar alam semesta. Kosmologi ini terangkum dalam pancer pengawinan, yaitu melaksanakan sara, nagara, mokaha. Sara adalah agama, nagara adalah pemerintahan, mokaha adalah keselamatan atau kasepuhan. Warga adat Kasepuhan Sinar Resmi yang berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mempraktekannya. Mereka meyakini bahwa kejujuran adalah yang utama dan kepatuhan terhadap ketentuan adat merupakan suatu kewajiban. Setiap pelanggaran ada akibatnya dan akan berakibat buruk terhadap individu maupun keluarga yang bersangkutan. Sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kepatuhan ini menjadi cerminan bahwa kesadaran hukum warga adat Kasepuhan Sinar Resmi tidak hanya terhadap hukum adat, melainkan juga kepada hukum yang berlaku nasional. Kejujuran dan kesadaran akan pentingnya menjalankan hukum adat telah dijiwai sebagai falsafah kehidupan. Hal ini dipengaruhi oleh agama dan keyakinan yang dianut. Terdapat kolaborasi yang harmonis antara keduanya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat, seperti perkawinan yang dilakukan berdasarkan ijab kabul dan resepsi dilakukan berdasarkan ketentuan adat. Di samping itu, juga tampak bahwa warga adat ini sadar akan kehadiran hukum nasional yang secara spesifik mengatur mengenai perkawinan. Maka, perkawinan tersebut tercatat pada kantor urusan agama setempat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan. Belanda selama 350 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Betul nggak? Bukan waktu yang sebentar, 3,5 abad. Betul nggak? Sampai aturan-aturannya saja. Hukum-hukum itulah yang kita bangga sebagai orang Indonesia yang punya aturan, tata adab, tradisi, budaya yang sangat luar biasa. Menurut begitu. Kenapa kita harus ke sana? Ya kan gitu ya. Ini generasi penerus bangsa nanti, insya Allah mudah-mudahan jadi suatu pemimpin bangsa ini ke depan yang memang
mengerti karakteristik negara Indonesia itu sendiri. Betul nggak? Orang yang nggak ngerti, aduh bingung. Sekarang aja gini, kalau istilah gue mau dibawa kemana negara ini, aturannya udah nggak gitu. Ya, itu menyangkut hukum. Jadi kita tidak lepas dari hukum itu. 3 hukum harus dipakai. Salah satu tidak bisa dipisahkan. Ibarat kita di dalam anggota badan kita bersinergi, berkesinambungan, satu sama lain membutuhkan nggak? Membutuhkan. Betul nggak? Apa? Sesuai dengan porsinya. Ya, kuku bisa dipotong nggak sakit. Coba kalau gigi kayak kuku manjangin, waduh nggak kebayang. Kalau ya fungsinya kuping coba. Untung di sini, kalau satunya di pantat bingung. Nah kayak gitu, itulah susah. Kita itu hal-hal semacam itu yang kita harus, ya kan, harus syukuri sesuai dengan porsinya. Berkaitan kita di dalam dunia mencari keduniaan, ya nanti kan gini. Ini untuk mencari dunia nanti kan. Ini sekolah kita itu menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu. Tidak mudah untuk mendapat itu, benar nggak? Mungkin kalau untuk pernikahan warga sini tuh yang pasti kan udah secara Islam ya. Iya. Terus ada gak sih misalkan larangan warga kampung sini tuh nggak boleh nikah sama kampung mana gitu atau bebas atau gimana? Untuk pernikahan, iya. Untuk pernikahan itu bebas, tapi aturan yang tidak bebas. Jadi gini, siapa namanya? Sandi misalkan mau nikah. Sandi boleh nikah di Abah, tapi aturannya harus ke Abah. Ngerti nggak? Iya. Bukan ke Abah ya, ke warga Abah. Salah, awas tuh. Iya. Sesuai sama adatnya. Iya, sesuai dengan adatnya sini. Tapi begitu Sandi mau di sana make, ya itu mau. Tapi harus di sini dulu. Jadi ngikut Abah ke sana enggak aturan, tapi yang sana ngikut ke sini boleh. Ngerti nggak? Jadi harus itu di sini dulu. Abah tidak akan mau ke orang Cina, kalau ke orang Belanda, ke orang atas. Benar nggak ada aja. Karena tadi semua makhluk terciptanya pun sama, cuma warna. Nah ini yang jadi masalah. Kita jangan pernah ribut warna. Contohnya kita dimanfaatkan karena warna, dimanfaatkan karena banyak celah. Betul nggak? Belanda 350 tahun itu sampai kerasa nggak sampai sekarang? Kerasa. DPD ini mengadu dong. Kerasa nggak sampai sekarang? Coba kita kalau mengacu kepada kerajaan dulu. Tidak ada pemilihan, tidak gontok-gontokan sekarang. Gontok-gontokan. Benar nggak? Benar. Tuh, masih ke sana. Kita tuh punya aturan yang sangat luar biasa. Coba kalau kita secara kerajaan. Mungkin bukan ini. Benar, orang yang sekarang banyak isu kita jadi Nusantara. Ya. Itu menurut Abah luar biasa. Ya NKRI juga, tapi Nusantara. Seperti itu, coba dibentuk kerajaan. Tidak ada pemilihan. Betul nggak? Tapi ada satu raja di atasnya raja. Di Inggris masih gitu ya? Betul nggak? Betul. Tuh. Yordania kalau nggak salah. Arab. Sesuatu yang sama. Tapi kita juga tidak boleh mencontoh itu. Tapi kan di kita pernah berdiri kerajaan. Berarti kalau misalnya ikut suaminya gitu ke Jakarta itu boleh? Oh boleh. Boleh. Misalkan ninggalin kampung. Kan laki-laki nikahnya di sini istri ya, bukan laki-laki lagi, awas. Ya, istri perempuan dibawa. Tapi kan nanti ada pulangnya dong. Kalau itu kan udah tugas suami mau dibawa kemana, benar nggak? Ya. Begitupun di sini, misalkan lakinya orang sini, istrinya orang Jakarta.
Ya seperti apa sekarang kan? Orang Betawi istri. Orang Ambung, Betawi. orang Betawi. Jadi gue orang Betawi. Lagi pulang ke sana. Oh, Betawi Malam. di mana? Di Sunterjaya. Oh, Sunter Jakarta. Ya, tapi keluarganya di Perdata, Jakarta Selatan ya. Itu ya, Ulu Jami. Ya, Ulu Jami. Yang lu Jami. Ya. Maksudnya kemudian Rawabelong. Rawa Belong. Ya, kayak gitu. Masih ada titisan Pitung. Jadi seperti itu. Seperti itu. Ya. Untuk terkait bangunan rumahnya ada spesifik gitunya nggak sih, Bang? Harus Aturannya sama gitu. ada, cuma gini kan, kenapa Abah ngaitin masalah padi, balik lagi ke padi. Padi itu diibaratkan seperti pada manusia. Di padi itu ada padi perempuan, ada padi laki-laki, di Abah di situ. Kenapa harus disamakan? Di situ ada istrinya itu sama dengan kita. Jadi di rumah ini mungkin paling ininya apa, bahan baku untuk rumah itu, bahan materialnya itu tetap kayu bambu ya gitu ya. Mungkin ini ada bisa kelapa cuma kurang bagus, harusnya pakai kayu yang gini aja. Seperti itu, menggunakan bahan yang ada di Kasepuhan di lokal di sini. Aturannya jelas ada, masih ada tepas, ada golodog, ada tepas, ada ruang tengah imah disebut juga orang sini untuk keluarga. Nah, di sini ini pangcalikan itu tempat duduk Abah kalau ada berkonsultasi. Di sini tamu juga bisa di sini, bisa juga di depan di tepas di ruang tamu, bisa di sana. Tapi tadi masih ada tamu, jadi ngobrol sudah ini dibawa ke sini. Jadi bagus pas begitu itu langsung bawa ke sini. Nah, ini kan tadi di depan tuh ada Kasepuhan Cipta Mulia ya. Cipta Mulia. Ada antara Cipta Mulia, Sinar Resmi. Di atas juga ada Cipta Gelar. Cipta Gelar betul. Itu- Itu satu karuhun, Oh, satu satu. leluhur, satu karuhun. Cuma kalau yang sama Cipta Mulia satu kakek satu nenek, sama Cipta Gelar sama satu kakek. Di sana tuh dari istri kakek dari yang keenam. Ya. Tapi publikasinya lebih dulu Cipta Gelar, dari kayaknya Cipta Gelar. Padahal itu kita diluruskan saja lah. Kalau sekarang Abah udah ada Cipta Mulia, dulunya belum ada, itu dari 2002. Oh, berarti masih baru. Ya, Cipta Mulia itu dari 2002. Kesatuan itu namanya apa? Kesatuan Adat Banten Banten Kidul. Kidul. Oh, ya. Kesatuan Adat Banten Kidul kenapa ada di Jawa Barat? Karena dulu kan belum ada provinsi baru. Iya. Belum ada. Iya, belum ada provinsi Banten seperti itu. Berarti untuk kampung adat di sini, terus juga di daerah Banten kayak misalkan Baduy itu masih ada Secara turunan memang tidak ada, tapi secara tugas adatnya ada. Oh, sure. Ya, adatnya ada. Jadi Kesatuan Adat Banten Kidul itu tadinya 5. Cikaret ini, tempat ini Cikaret, Carucub, Cisungsang, Cicitut, sama Citoren. Kebutuhan terhadap padi menjadi suatu hal yang harus disiapkan sebagai makanan pokok keluarga. Oleh karenanya, penanaman padi masih dilakukan secara rutin. Penanaman padi hanya ada satu kali untuk setiap tahun masa panen. Kelahiran manusia hanya sekali untuk seumur hidup menjadi alasannya. Menurut hukum adat yang berlaku di Kasepuhan Sinar Resmi, penggarapan sawah dan penanaman padi juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang hanya berperan sebagai penggarap. Tidak ada keharusan untuk dikerjakan secara mandiri oleh pemilik sawah. Dengan ketentuan penggarap berhak atas satu belahan terhadap setiap 5 belahan padi yang dipanen. Panen dilakukan sendiri oleh penggarap tanpa disaksikan pemilik sawah dengan prinsip kejujuran. Namun, dalam aturannya, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka pelaku juga tidak mendapat hukuman secara nyata dari perangkat adat. Sama seperti halnya pencurian, maka akan ada timbul luka ataupun rasa sakit yang luar biasa menimpa pelaku. Padahal tidak mengindahkan perhitungan tersebut dianggap sepadan dengan membunuh manusia, sehingga tidak seperti pembunuhan biasa sebagaimana yang diatur oleh pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman-hukuman tersebut berakhir setelah pelaku pelanggaran melakukan tobat sesuai ketentuan adat.
misalnya orang sini dengan warga luar udah bisa ya? Udah bisa. Oh, udah bisa. Tadi adatnya itu udah gila, udah nggak kagum lagi. Cuman kalau acara ritual-ritualnya harus dipertahankan. Kalau pernikahan sebelum modern ini masuk pemerintahan itu ya, emang misalkan kan dulunya kampung adat ya, kampung adat Sindang Barang. Kalau ada misalkan warganya kampung adat yang di sini menikah sama warga, atau kan dulunya kan emang banyak kerajaan kayak kampung adat lagi gitu ya, kampung adat lagi. Misalkan dari sini cewek gitu ya, dari misalkan kampung adat yang lain cowok, tetap harus di bibit bobotnya itu harus diiniin dulu gitu, misalkan sesuai apa enggaknya gitu, ini sama ini ada pertemuan khusus gitu sama kepala adat, itu juga kepala adat gitu, jadi gimana ini sepadan apa enggak emang enggak bisa sembarangan kayak sekarang kan asal kita cewek sama cowok enggak apa-apa ada hukum nikah jadi gitu. Emang kalau dulu di hukum adat nggak bisa sembarangan. Penyelesaian konflik ya, Penyelesaian konflik misalnya dengan kayak kepala adat gitu jadi penengahnya atau gimana? iya, atau misalkan nggak bisa diselesaikan sama para misalkan ada kepala tuh ada sesepuh gitu ya, nggak otomatis langsung sama kepala adat gitu, tetap bertahap gitu, tergantung masalahnya gimana. Kalau emang harus turun tangan, kepala turun tangan. Udah kita udah bisa membuat masyarakat di sini lebih baik lagi atau malah sebaliknya ya? Lebih baik lagi ya. Kesimpulan, sinergitas antara kesadaran hukum terhadap hukum adat dengan kepatuhan pada hukum positif sangatlah erat. Kesadaran hukum akan pentingnya mematuhi hukum adat ikut mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam mentaati hukum positif. Kesadaran hukum adat dapat disimpulkan sebagai pangkal dari terciptanya kepatuhan hukum positif. Adanya kesadaran hukum adat dengan sendirinya menimbulkan kepatuhan pada hukum positif, sehingga diharapkan cita-cita hukum sebagai social control dapat menghasilkan kedamaian, ketertiban, dan keamanan. Kesadaran hukum warga adat Kesatuan Sinar Resmi terhadap hukum adatnya merupakan cerminan dari kepatuhan masyarakat pada hukum positif, sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 Aturan Pelarihan Undang-Undang 1945, sehingga patuh terhadap hukum adat berarti mematuhi ketentuan hukum positif. Maka dengan itu, ius constitutum telah berjalan dengan baik dan tidak hanya sekedar angan-angan belaka.